Mitra Kampus, bagaimana akhir pekan kalian? Menyenangkan bukan? Tetap semangat dan tentunya selalu sehat kan? Nah, untuk menambah semangat Mitra Kampus, selama 30 menit ke depan, saya Yohana Desi akan menemani Mitra Kampus untuk menyaksikan tayangan seputar dunia kampus dan mahasiswa dalam program kesayangan kita, Berita Kampus. Program ini merupakan hasil kerjasama antara jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Undip dengan TV Borobudur Semarang. Selama sepekan, tim liputan Berita Kampus telah berhasil menghimpun liputan yang menarik yang dikemas secara informatif, gaul, dan menginspirasi. Seperti liputan dari Teater Pitulas Universitas 17 Agustus yang menampilkan teatrikal pertempuran 5 hari di Semarang, dinamika Universitas Diponegoro pasca perpindahan dari peleburan ke Tembalang, serta Pulau Komodo yang berhasil menjadi salah satu nominasi dari 7 keajaiban di dunia. Dan berikut ini Berita Kampus selengkapnya. Kampus, kepindahan kampus Universitas Diponegoro dari peleburan ke Tembalang ternyata membuat para pedagang di kawasan peleburan banyak gulung tikar. Sementara itu, kepindahan tersebut membuat usaha kos-kosan di wilayah Tembalang berkembang pesat. Inilah kondisi di kampus peleburan Semarang saat ini. Sejak kepindahan kampus tersebut ke Tembalang, kawasan ini menjadi sepi. Toko-toko dan warung-warung makan terlihat lenggang seperti tidak berpenghuni. Menurut salah satu pedagang yang hingga kini tetap buka, Ibu Ibnu, sejak kampus Undip pindah ke Tembalang, penghasilannya menurun hingga 50%. Meski telah memiliki pelanggan tetap mahasiswa S2, namun pemasukan yang diterima tidak sebanyak saat mahasiswa S1 masih berada di kawasan peleburan. Dari 30 pedagang yang ada, kini hanya menyisakan 10 pedagang yang masih buka. Ya turunnya bila dari 70%, 80% penghasilannya. Jadi gratis sekali. Ini loh. Terus ibaratnya dulu kalau pagi udah rame anak-anak, sekarang ya harus ngantri untuk makan siangnya baru ada orang masuk. Ya setidaknya berharap ada minta apa ya dari pihak Undip. Kalau ada acara-acara kita dilibatkan ibaratnya. Sementara itu, sejak kepindahannya Juni 2010 lalu, usaha kos-kosan di wilayah Tembalang berkembang pesat. Peningkatan mahasiswa setiap tahunnya membuat bisnis ini banyak diminati para pelaku usaha. Yang pertama, kita punya lahan di sini. Terus dengan punya lahan yang dekat dengan universitas negeri terbesar di Jawa Tengah, otomatis kita akan membuat kos-kosan, itu menjanjikan. Peningkatan jumlah mahasiswa berdampak pula pada kepadatan arus lalu lintas di wilayah tersebut. Sempitnya jalan tidak sebanding dengan jumlah peningkatan mahasiswa tiap tahunnya. Hal ini memicu terjadi kemacetan parah di wilayah tersebut. Hampir tiap pagi dan sore hari, wilayah tersebut macet parah akibat banyaknya mahasiswa maupun warga yang beraktivitas secara bersamaan. Wah, sangat parah mas, apalagi kalau pagi mesti macet banget. Kalau kita berangkat ke kampus, itu sering macet sekali. Apalagi kalau waktu siang gini sama aja, sama sore juga. Terus mas sendiri, apa dengan kemacetan ini mengganggu perkuliahan mas sendiri nih? Sangat mengganggu mas, soalnya kan kita kan juga target sih masuknya jam 7. Nah, sedangkan kalau ada macet kan biasanya molor sampai jam 7:15 atau jam berapa. Itu pasti kena hukuman dari dosen lah. Menanggapi hal tersebut, Rektor Undip telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Semarang dalam menangani kemacetan di wilayah Tembalang. Rencananya akan dilakukan pelebaran jalan di sepanjang kawasan Tembalang Undip untuk mengatasi kemacetan yang selama ini terjadi. Dan kita juga mengusahakan, jadi kalau Anda lihat di jalan masuk setelah tol itu kan kita membuat separator. Kita membuat separator supaya satu arah. Itu untuk mengurangi arus. Itu atas kerjasama kita dengan Pemkot. Dan kita sudah mengantisipasi ada program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang antara Undip, Pemprov dan Pemkot. Jadi jangka pendek, yang paling pendek adalah mengatur separator itu dari sana.
Kemudian menengah juga adalah pemerintah pusat dengan Pemprov dan Pemkot itu akan membuat sudetan jalan tol dari ruas Gayam Sari masuk ke perumahan Jangli Permai, terus itu sampai juga di Fakultas Ekonomi. Rizky Rengganu, Syahdam Arahman, Sulastri, Tim Liputan Berita Kampus. Anda harus mensosialisasikan itu patung Diponegoro, bukan patung Buddha. Setelah jeda komersial break berikut ini, kita akan kembali menyaksikan liputan yang menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana ya.